Bahkan surah Ikhlas dengan jelas ditanamkan dalam kehidupan kita pada masa kecil. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Bahkan itu saya pikir tidak mungkin. Namun malam itu saya tidak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali di channel kesayangan kita, channel kebanggaan kita, channel yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran Islam, membongkar tipu daya busuk kaum kafir dan membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunarion. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin mengomentari sebuah video. Ini dari channel kesaksiannya, hidup untuk bersaksi. Nah, saya penasaran dengan video ini ya, di mana dalam video ini diberi judul kesaksian terbaru pembawa ibadah masjid masuk Kristen terima Yesus. Ini yang memberi judul ini udah ketahuan orang bodoh. Mana ada pembawa ibadah? Nggak ada di dalam Islam pembawa ibadah, itu tidak ada ya. Nah, tapi maklumlah namanya juga orang bodoh. Nah, di sini pembawa azan di masjid terima Yesus Kristus. Saya berpikir orang Kristen kafir karena Tuhannya orang Kristen kok beranak. Umat Islam wajib menonton jika ingin tahu apakah Tuhan orang Kristen beranak. Waduh. Nah, ini betul enggak nih? Dia seorang muazin ya. Nanti kita saksikan bersama-sama, mudah-mudahan dia tidak botol seperti murtadin lainnya. Tapi saya yakin ya ini botol ini. Walaupun saya belum nonton, pasti ini botol juga, tidak beda dengan Shalom sahabat hidup untuk bersaksi. Baik, puji Tuhan, kesempatan sudah diberikan kepada saya untuk bersaksi bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena saya dulunya adalah seorang muslim, terlahir seorang muslim. Baik, di channel ini saya akan bersaksi lebih lengkap bagaimana saya kenal Tuhan Yesus dan bagaimana saya mengalami pemulihan dalam luka-luka batin saya. Jadi sahabat hidup untuk bersaksi, saya itu terlahir sebagai muslim yang taat kepada agama saya dulunya, dan kami memang hidup sangat miskin pada masa itu dan sangat hidup susah, karena saya ingat pas masa kecil gitu ya, bagaimana pekerjaan hidup di ladang. Bahkan karena susahnya kita harus tinggal di ladang di sebuah pondok, di situ rumah yang sangat tidak layak huni, karena beberapa kali dihembus angin pada masa kecil itu bisa tumbang rumahnya. Tapi puji Tuhan, pada masa itu saya ingat kelas 3 SD, bapak saya mendapat sebuah pekerjaan di daerah Riau, di sebuah perkebunan milik pemerintah. Jadi kami juga akhirnya pindah semua dari Riau, yang sebelumnya kita tinggal di daerah Sidamanik, Manikuluan, dekat Siantar, Sumatera Utara. Jadi memang pada masa-masa itu adalah bapak saya memang menikah dengan mama saya. Dia masuk muslim karena mama saya adalah seorang muslim mulai dari keturunan nenek moyangnya. Jadi bapak saya itu Kristen, jadi menikah dengan mama masuk muslim. Jadi bapak saya waktu masuk muslim, seingat saya dulu masa kecil, dia adalah orang yang lumayan taat pada masa itu. Namun itu berselang hanya beberapa tahun saja. Bapak saya rajin sholat subuh dan lain-lain. Namun akhirnya pada masa-masa itu bapak saya kembali ke kehidupannya yang lama, hidup dengan mabuk-mabukan gitu ya pada masa itu, karena bapak saya memang seorang peminum alkohol yang sangat kuat. Jadi saya ingat pada masa kecil waktu saya bersama dengan adik saya yang juga sudah almarhum, jam 11 malam atau jam 12 malam apabila bapak saya menginginkan alkohol itu, dia suruh kita beli ke sebuah daerah yang sangat jauh, karena kita tinggal di perkampungan, itu bisa sampai hampir 1 jam perjalanan melewati hutan-hutan gitu, karena kita tinggal di ladang yang sangat jauh dari keramaian. Jadi saya ingat bagaimana susahnya hidup kita dulu. Bapak saya memang bapak yang
sangat kejam. Makanya masa-masa kecil saya rajin untuk ibadah, untuk melakukan doa khusus buat bapak saya agar bapak saya bisa berubah. Memang hidup kita sangat miskin tersebut sehingga kita pindah ke daerah Riau, bapak saya juga tidak berubah itu. Jadi walaupun begitu, saya dan keluarga dan adik-adik tetap melakukan ibadah dengan baik, rajin sholat. Bahkan waktu masa kecil saya ingat kalau kita tidak sholat subuh, mama saya pasti memukul kami gitu. Dia siapkan rotan di dinding, apabila kita dibanguni sekitar jam 4 pagi tidak bangun, itu akan dilibas oleh mama saya, maksudnya dipukul gitu ya. Jadi kita harus mandi dulu baru sholat subuh. Itu masa-masa kecil. Dan kalau kita mau tidur, kalau tidak doa mau tidur, mama saya juga bisa marah. Kita harus doa mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Jadi kita memang sangat. Apa bro doanya bro? Diulang lagi ngapa bro? Diulang sekali lagi ya. Kita harus doa mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Jadi kita memang sangat taat dalam beribadah dan Apa? Bismikallahumma. Aduh goblok bu, gak karo-karuan. Doa mau tidur aja gak ngerti. Ya itu bukan bismikallahumma, bismika Allahumma ahya wa amut, bukan bismikallahumma. Kacau balo dia, aduh. Oke, dilanjut lagi. Bisa ngakak pagi ini. sungguh termasuk puasa bulan Ramadan, kita juga rajin untuk berpuasa. Makanya walaupun sudah puluhan tahun saya tidak lagi menganut kepercayaan saya sebagai seorang muslim, namun saya masih hafal doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika artoltu birahmatika ya rahmanir rahimin. Apal gundulmu. Ayo, kayak gini kok ngaku muslim. Ya, tadi Anda sudah salah di waktu baca doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kamu baca apa tadi? Terus doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amangtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Oke? Udah salah Anda, ngaku-ngaku muslim pula. Masih hafal sahabatku. Jadi hafal dengkulmu anjlok. After tu ada baca artartu ya. Birahmatika ya arhamar rahimin, kamu baca apa tadi? Ngaku hafal dasmu. Ada. saya berpikir gitu, saya tidak bisa tidur. Apa benar Yesus ini Tuhan ya gitu, dia cerita. Karena setahu saya Tuhan tidak punya anak dan tidak diperanakan sesuai dengan surat Al-Ikhlas yang memang didoktrin, ditanamkan dalam kehidupan kami. Bahkan sebelum tahu pun kita pengajian tentang Islam seutuhnya, kita pun sudah tahu bahwa orang-orang kafir itu akan menjadi kayu api di neraka. Orang-orang Kristen yang menuhankan manusia, kita tahu. Bahkan surah Ikhlas dengan jelas ditanamkan dalam kehidupan kita pada masa kecil. Qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Bahkan itu saya pikir tidak mungkin. Namun malam itu saya tidak bisa tidur. Saya berpikir apakah Yesus ini Tuhan? Aduh, setiap murtadin membuat kesaksian kok pasti bikin ngakak ya. Ngakunya muadzin lah macem. Tapi nyebut surat Al-Ikhlas saja salah. Ikhlas opo lah. Kemudian bacaan surahnya juga salah ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Dia langsung lam yulad, lam yakul. Itu apa? Ya, padahal kan qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat sependek itu masih kamu korupsi. Kamu hilangkan
wawunya ya, kamu hilangkan kata wanya jadi lam yakulahu lam yulat ya. Aduh parah. Kalau Anda ini botol, nggak usah lah ngaku-ngaku muadzin apa. Ngaku aja kamu ini Islam bodoh, makanya murtad. Tapi saudaraku sekalian, setelah saya saksikan dari keseluruhan videonya itu ya, dia murtad bukan karena menemukan kesalahan Islam, bukan karena menemukan kebenaran Kristen, tapi dia murtad karena perut ya, karena dia hidup miskin. Makanya dia itu nanti ada minta baju gitu kepada Tuhan, ada minta sepatu gitu ya. Coba loh di orang ini. Coba ya kita saksikan ya, dia minta baju sama minta sepatu sama Tuhannya. Tuhannya aja gak pakai baju dimintain baju pula. Ini kan konyol namanya. Memang dulu saya belum percaya kali sama Tuhan Yesus ya. Saya ingin menguji Tuhan aja pada masa itu. Yesus, kalau memang kau Tuhan, berikanlah saya baju. Saya bilang gitu. Memang waktu saya dibawa penginjil itu, saya lagi di perantauan, hidup memang lagi susah juga. Saya tidak punya apa-apa, bahkan saya pergi dengan membawa baju. Saya ingat itu mungkin 1 setel atau 2 setel saja baju saya. Lalu saya minta waktu itu, kalau Yesus, kalau memang engkau Tuhan, berikanlah saya baju. Saya bilang gitu. Lalu Yesus aja gak berbaju, lu mintain baju. sorenya itu saudaraku yang terkasih, ada seseorang yang datang memberikan saya baju, dan itu lumayan banyak, padahal saya tidak ada mengasih tahu kepada siapapun bahwa saya menginginkan baju. Saya tidak ada memberitahu siapapun. Saya hanya bilang, Yesus, kalau kau memang Tuhan, kau pasti sanggup memberikan. Itu dalam hati saya, berikan saya baju gitu ya. Kalau Tuhan memang ya sanggup menjawab doa kita, kalau dia Tuhan yang hidup gitu ya. Lalu kok saya dapat ya gitu, dikasih saya baju gitu. Namun kendati pun begitu, saya masih belum percaya. Saya menguji lagi, bilang begini, Yesus, kalau memang kau Tuhan, berikanlah saya sepatu spotek yang berlampu gitu ya. Kesaksiannya sungguh sangat menggelikan. Minta baju, minta sepatu. Apa dia tidak tahu Yesus saja miskin? Ini orang ketahuan nggak pernah baca Bible nih ya. Yesus saja miskin. Kalau mau minta itu sama yang maha kaya ya. Minta sama yang miskin. Coba lihat apa kata Yesus di dalam Matius 8 ayat 20. Serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia mau meletakkan kepalanya saja tidak punya tempat. Ini gimana sih, lu minta sama orang miskin? Aduh ngaco dia orangnya. Oke saudaraku, demikian tadi sudah kita saksikan kesaksian yang sungguh sangat menggelikan ya. Kesaksian murtadin ini benar-benar tidak ada yang berkualitas sama sekali. Ngaku muslim ya, ngaku muadzin, tapi surah Al-Ikhlas tidak tahu, baca doa mau tidur salah ya, baca doa buka puasa salah. Jadi kenapa sih Kristen ini tidak punya malu ya menampilkan murtadin botol, murtadin odong-odong seperti ini? Kok nggak ada sih muslim yang ditampilkan itu yang berkualitas gitu loh. Ini sungguh sangat memprihatinkan di dunia kekristenan ya, diisi orang-orang bodoh semua. Sementara orang-orang yang pintar, yang cerdas di dalam Kristen pada jadi mualaf. Dan orang-orang yang bodoh di dalam Islam, yang botol, tidak ngerti Islam, pada murtad. Jadi nanti akhirnya Islam diisi oleh orang-orang pintar, Kristen diisi oleh orang-orang bodoh. Oke saudaraku, itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada salahnya itu murni datang dari saya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.